Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini subuh khususnya saya bisa berjumpa dengan jamaah Masjid Al-Amin ini ya. Alhamdulillah, ini saya diminta untuk memberikan kultum. Kultum itu singkatan dari kuliah terserah antum. Artinya berarti bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 3 menit. Namanya juga kultum. Ada, saya kira, perkataan yang sangat menarik dari Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Wa qala al-ba'du yakhsha min ibtila'i qatrati ma'in fayufsidu alaihi siyamuhu. Jadi sebagian manusia al-ba'du yakhsha, takut. Sebagian manusia itu takut apa? Min ibtila'i qatrati ma'in, untuk meneguk seteguk atau setetes air. Kenapa? Karena khawatir fayufsidu alaihi, karena akan merusak siyamuhu, puasanya. Jadi sangat takut sekali kalau dia umpamanya menelan. Ibtila itu aslinya menelan. Kalau dia menelan setetes air, karena khawatir kalau puasanya nanti batal. Tapi ada, dilanjutkan perkataan wala yakhsha min ibtila'i huquqin nasi, tapi tidak takut kalau dia mengambil hak orang lain. Fatufsidu alaihi akhiratuhu, yang akan merusak akhiratnya. Takut kalau dia meneguk setegukan air ataupun setetes air karena khawatir puasanya batal. Tapi nggak takut kalau mengambil hak orang lain. Ini banyak terjadi. Itu sangat banyak terjadi, baik itu di masyarakat maupun di perkantoran, di mana-mana. Di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh contohnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Terutama kalau kita umpamanya diberi amanah, umpamanya menjadi bendahara, yang sering terjadi. Yang sering terjadi itu bendahara. Nah ini bendahara di mana saja, baik itu sebagai bendahara masjid, bendahara di instansi tertentu, itu sering tanpa terasa, biasanya tanpa terasa oleh kita. Kalau kita itu sebenarnya sudah mengambil hak orang lain, meskipun sedikit. Nah, tapi coba kalau kita sekarang ini umpamanya sedang berpuasa, kan khawatir betul kita, hati-hati sekali. Waduh, ini kalau saya umpamanya ini kumur-kumur kalau sedang berwudu, nanti khawatir tertelan tuh, batal puasanya. Tapi kalau mengambil hak orang lain, nggak pernah khawatir. Bahkan nggak pernah takut. Nah ini yang sering terbalik di dalam kehidupan kita ini. Itu udah banyak terjadi, disadari ataupun tidak disadari. Nah makanya tadi Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Nah mengatakan seperti itu. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali berarti bukan Imam Al-Ghazali ya, salah satu daripada dosen yang di Al-Azhar. Itu ada salah satu karyanya itu namanya Khuluqul Muslim. Itu karya Syekh Muhammad Al-Ghazali.
Tapi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan at-tafkiru nisful ibadah wa qillatu ta'amihi al-ibadah. Jadi berpikir saja, berpikir yang positif itu nisful ibadah. Sudah separuh ibadah. Apalagi wa qillatu ta'ami, menyedikitkan makan. Maksudnya apa? Puasa. Apalagi berpuasa. Sudah pasti dia bagian dari kategori beribadah. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan saat ini, karena bagaimanapun juga sedikit hak orang lain yang kita ambil itu akan menjadi perhitungan kelak dia di akhirat, yang tanpa kita sadari itu, disengaja, disadari atau tidak disadari, sering kita sesungguhnya telah mengambil hak orang lain, dan kita tidak pernah merasa khawatir ataupun takut. Tapi kalau puasa kita berhati-hati sekali, karena udah ada dalam aturan-aturannya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih jelas ya, itu akan membatalkan puasa kalau masuk dari salah satu daripada dua lubang. Nah, tapi ini tidak terasa. Nah, mengurangi hak orang lain, mengambil hak orang lain sedikit ataupun banyak, itu sudah jelas dikatakan di situ tadi, fa tufsidu alaihi akhiratuhu, dia akan merusak akhirat dia. Maksudnya merusak akhiratnya itu seperti apa? Diperhitungkan di akhirat nanti, sedikit ataupun banyak. Itu dan sudah pasti tempatnya di mana. Ya kalau nggak neraka ya surga. Tapi kalau rusak akhirat kita, ya sudah pasti kita akan berada di neraka. Persoalannya neraka surga itu abstrak, tidak tampak, sehingga kita kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya. Ini persoalan sebenarnya. Hal-hal yang abstrak ini susah memang diwujudkan dalam bentuk konkret. Namanya abstrak, lawannya konkret. Sehingga akhirnya kita melanggar aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan Allah tanpa kita rasai, karena itu abstrak sifatnya. Karena abstrak. Kalau konkret tadi meminum air itu kan konkret, tapi kalau mengambil hak orang lain itu kan abstrak, walaupun wujud yang kita ambil itu adalah konkret. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mungkin hanya ini, saya kira nggak perlu panjang-panjang, sedikit ini kalau dipahami saya kira mungkin ya dalam. Tapi kalau berlaru-laru begitu saja, saya kira mungkin sangat ringan itu. Tapi saya berharap terhadap diri saya sendiri terutama, kita berhati-hatilah ketika kita umpamanya mengambil hak orang lain, karena jelas fatufsidu alaihi akhiratuhu. Kalau puasa bisa kita tembel, kalau kita batal bisa ditambal, disahur. Tapi kalau ini urusannya akhirat. Urusannya akhirat. Baik, mungkin hanya ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.